Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan kebidanan di Indonesia. Pada zaman dahulu semua persalinan ditangani oleh dukun dan percaya tahayul. Sifat turun-temurun dan pengalaman. Dukun juga seorang wanita tua dan disegani. Cara perawatannya dengan cara membaca mantra dan memohon kepada Tuhan serta mengusir setan. Dukun juga betapa, dan dalam perawatan sering menggunakan ramuan segar. Melalui proses yang panjang, pendidikan kebidanan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah menunjukkan bahwa sekolah bidan yang pertama didirikan pada tahun 1852 di Batavia. Dan sekolah ini ditutup kembali pada tahun 1875. Dengan alasan utama ditutup karena rendahnya apresiasi wanita bersalin terhadap pertolongan bidan dibandingkan dengan pertolongan seorang dukun bayi. Dan pada tahun 1850 didirikan sebuah kursus bidan di bawah pimpinan dan pengawasan seorang bidan dari Belanda. Pada tahun 1873 ada sekitar 37 bidan yang tinggal di kota yang hanya mau menolong persalinan orang Belanda dan Cina. Oleh karena kursus biaya bidan mahal, kursus itu ditutup kembali oleh pemerintah Belanda. Pendidikan bidan dibuka kembali 1897 di bawah pimpinan Profesor Burma. Pada era ini, Profesor Remelch melaporkan bahwa angka kematian ibu sebesar 1.600 per 100.000 persalinan hidup dan angka kematian bayi sekitar 30% dari kelahiran sebelum mencapai usia 1 tahun. Penderitaan akibat persalinan sungguh menyayat hati masyarakat, sehingga pihak swasta pun ikut membuka sekolah bidan seperti Misi Katolik 1890 di Tideres, Jawa Barat, juga salah satu daerah di Sumatera Utara. Sekitar tahun 1938 tercatat sekitar 376 bidan di seluruh Indonesia. Jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang memerlukan pertolongan bidan. Keterbatasan bidan ini pula yang menyebabkan jasa dukun yang sangat marak bahkan hingga sekarang. Peserta didik bidan diambil dari tenaga para juru rawat yang telah bekerja selama 3 tahun untuk mendapatkan pendidikan selama 2 tahun dan ditetapkan menjadi pembantu bidan. Kongres Peregining Pangenes Kundingen di Semarang tahun 1938 menolak adanya pembantu bidan dan menghendaki adanya sekolah bidan. Dr. M. Toha setelah menyelesaikan pendidikan ahli kebidanan dan penyakit kandungan ditempatkan di Cirebon. Ia mendapat kesempatan untuk mengutarakan secara luas berbagai masalah yang dihadapi anak negeri dalam bidang pelayanan kebidanan yang sangat menyedihkan. Selanjutnya, Profesor Remelch meninjau Rumah Sakit Cirebon dan meluluskan permintaan agar mendirikan sekolah bidan. Pecahnya Perang Dunia Kedua telah menggagalkan usaha pendirian sekolah bidan tersebut. Setelah kemerdekaan, usaha sekolah bidan di Cirebon dilanjutkan oleh Dr. Sutomo Judo Suputro. Ketika Dr. M. Toha dimandatkan tugas baru untuk memimpin bagian kebidanan dan penyakit kandungan Fakultas Kedokteran Cabang Universitas Indonesia di Surabaya. Beliau membangun sekolah di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo di Surabaya. Tahun 1948, Dr. Hasinaga mengeluarkan stensilan untuk pendidikan bidan dan Dr. S. Gulam mengeluarkan buku ilmu bidan fisiologi dan patologi. Setelah merdeka, perkembangan kebidanan maju cukup pesat. Ini disebabkan muncul kesadaran masyarakat dan pemuda-pemuda Indonesia tentang makna kebidanan. Saat ini, masyarakat Indonesia sudah menyadari pentingnya pelayanan kebidanan. Pada tahun 1978 tercatat 90% sampai 92% persalinan dilakukan oleh dukun, 6% dilakukan oleh bidan, dan 1% dilakukan oleh dokter. Masih banyaknya persalinan yang ditolong oleh dukun membangkitkan kesadaran masyarakat untuk memperkecil resiko persalinan itu. Untuk mengurangi resiko persalinan itu, pemerintah melakukan latihan dukun sebanyak 110.000 orang. Tahun 1904 dibuka pendidikan bidan bagi wanita keturunan Belanda Indonesia di salah satu rumah sakit swasta di Makassar. Bidan yang lulus harus mau ditempatkan di mana saja, sebab tenaga kerjanya dibutuhkan dan harus mau menolong orang yang kurang mampu dengan cuma-cuma atau dengan gratis. Tahun 1912 sampai 1913,
merupakan era baru perkembangan pendidikan bidan. Pada tahun ini, pendidikan tenaga keperawatan dilakukan secara terencana di Rumah Sakit Umum Semarang. Tahun 1915, sekolah bidan menghasilkan lulusan pertama. Lulusan perawat wanita dapat meneruskan ke pendidikan bidan selama 2 tahun dan untuk perawat pria dapat meneruskan ke pendidikan kesehatan masyarakat juga selama 2 tahun. Tahun ini juga dibentuk Perkumpulan Budi Kemuliaan di Jakarta dan didirikan sekolah kebidanan. Pokok-pokok anggaran dasarnya mencantum memperbaiki nasib ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi sampai ke pelosok pedesaan. Menyelenggarakan pendidikan untuk tenaga-tenaga di lapangan kebidanan. Mempertinggi derajat ilmu kebidanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal itu. Tahun 1930, pemerintah Belanda membuka pendidikan bidan dengan dasar MULO dengan lama pendidikan 3 tahun. Di Yogyakarta, tahun 1953 dibuka kursus tambahan bidan. Bertujuan kursus ini adalah memperkenalkan lulusan bidan dengan program kesehatan ibu dan anak, atau yang disebut dengan KIA. Lamanya kursus ini antara 7-12 minggu. Tahun 1965, kursus tambahan bidan ditiadakan. Demikianlah hasil video dari kelompok kami, kelompok 3, tentang perkembangan pendidikan dan pelayanan bidan di Indonesia. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.